الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama kembali mempelajari, mengkaji tentang sifat-sifat yang dimaksud dalam surat Al-Asr. Pada pelajaran Al-Quran dan Hadis, sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya sudah sempat Ustaz jelaskan mengenai surat Al-Asr, yang mana kesimpulannya adalah surat Al-Asr menjelaskan perihal jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan beriman, beramal saleh, saling menasihati akan kebenaran. Dan sekarang kita akan masuk dengan sifat-sifat yang dimaksud dalam surat Al-Asr. Seperti apa dan seperti bagaimana yang dimaksud dengan kandungan surat Al-Asr ini, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, sifat yang pertama yakni beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman, al-imanu dalam bahasa Arab, menurut bahasa adalah keyakinan yang sangat kuat, al-i'tiqadul jazim, ya. Keyakinan yang sangat kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini secara bahasa, ya. Keyakinan yang sangat kuat dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, iman menurut istilah, yaitu keyakinan yang melekat di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Ya. Ketika kita mengaku beriman, maka itu sudah melekat. Apa yang kita imani itu sudah melekat dalam hati. Ya, melekat dalam hati dan kita ucapkan melalui lisan kita, saya beriman bahwasannya Allah itu adalah satu, yang Maha Esa, Dialah yang Maha berkuasa atas, Dialah Tuhan semesta alam ini. Maka perkataan itu kita ucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Bagaimana perbuatan kita? Nah, salah satu contoh kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan sholat. Nah, sholat 5 waktu kita jaga. Nah, inilah yang dimaksud dengan iman dalam istilah. Ya, arti iman dalam istilah. Yang dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang namanya iman, al-imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, sungguhnya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang ketika kita berbuat maksiat. Ketika kita taat atas perintah Allah, kita menjalankan sholat 5 waktu saja, yang wajib, perkara wajib ini, kita taat, maka iman kita akan bertambah terus. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, walaupun sekecil biji zarrah, ya, nah, itu akan mengurangi tingkat iman kita. Paling kecil apa sebenarnya? Mungkin paling kecil bisa dikatakan apa yang paling kecil? Berbohong, ya, macam-macam maksiat itu bisa diukur melalui takarannya, ya. Dikatakan kecil, kalau dia skalanya besar, ya besar juga jatuhnya, ya, tergantung skalanya, ya. Kita ambil dari berbohong yang kecil, maka inilah yang dapat mengurangi tingkat keimanan kita. Gitu. Inilah arti beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan beriman apabila sudah mengimani Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, serta takdir baik dan takdir buruk. Terdapat pada surat Al-Baqarah al-ayah 177. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabil wan nabiyyin. Nah, itu. Ini adalah dalil dari beriman kepada Allah. Nah, dikatakan bagaimana
dikatakan orang itu beriman kepada Allah, nah, maka dia mengimani Allah, mengimani akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, serta takdir dan takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik, apa-apa yang saja yang sudah terjadi dan itu adalah baik bagi kita, nah, itu datangnya atas kehendak Allah. Ya, semua terjadi atas kehendak Allah. Baik yang merupakan itu kebajikan, baik itu merupakan kemaksiatan kalian. Nah, kita terkena bencana, itu semua terjadi atas izin Allah. Nah, kalau kita sudah mengimani itu, jadi kita tidak perlu lagi berkeluh kesah. Ya Allah, kenapa nilai saya kecil? Yang perlu kamu pikirkan adalah, ya, kapan saya mau berubah? Kapan saya mau belajar? Kapan saya mau menjadi juara 1 di kelas? Nah, ini. Ya. Takdir Allah tidak bisa kita rubah. Tapi apa yang kita akan perbuat untuk kedepannya itu terletak pada diri kita sendiri. Dan kita tidak tahu hasil kedepannya itu seperti apa. Nah, ya. Dan kembali lagi, Allah muqallibal qulub. Nah, Allah lah yang membolak-balikkan hati kita, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ya, berdoa terus, berdoa kepada Allah senantiasa diberikan petunjuk, dikuatkan iman. Nah, ingat kalau mau dikuatkan imannya, maka kerjakanlah ketaatan. Nah, ketika ketaatan ini sudah kita kerjakan, maka iman kita akan bertambah. Dan jangan sekali-sekali kita berbuat maksiat. Taib. Yang kedua, beramal soleh. Keimanan tanpa amal soleh atau kebajikan. Kebajikan ini adalah amal baik ya. Sama seperti amal soleh. Ya, namanya atau nama lain kebajikan. Tidak akan menjadikan selamat di dunia dan akhirat. Jadi, kita beriman saja tanpa ada amal soleh atau kebajikan perbuatan baik, albirru dalam bahasa Arab, tidak akan menjadikan kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang paling besar nanti di akhirat, yakni bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beramal soleh. Falyamal amalan sholihan. Maka kerjakanlah amal soleh, wala yusyrik, dan janganlah kamu sekutukan Allah pada saat penyembahannya. Jadi jangan kamu duakan Allah ketika kamu bersembah. Dalam ibadah, dalam beribadah, kamu menyembah Allah, tetapi kamu percaya kepada jimat. Kamu percaya, wah ini cincin keberuntungan. Ini adalah syirik. Ya, syirik shagir. Ya, syirik kecil. Apabila syirik ini sudah menyebabkan kita murtad dari Islam, maka ini disebut dengan syirik kabir. Ya, syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzubillah. Yang selanjutnya, pilar amal soleh. Nah, dikatakan pada suatu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa itu iman? Mawal iman? Al-imanu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajju wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, pilar keimanan itu adalah antashhadu, agak bersaksi bahwasanya Allah adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah merupakan syahadatain. Syahadat alla ilaha illallah dan syahadatur rasul, ya.
bersaksi bahwasannya Muhammad ini adalah utusan Allah. Yang kedua apa? Iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Nah, memberi zakat atau mengeluarkan zakat. Nah, zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat ada berpuasa. Nah, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini merupakan pilar-pilar amal soleh. Ya, yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Kalau kita belum bisa dikarenakan pergi ke Mekah itu butuh biaya dan tidak semua di antara kita ini berkecukupan, ya. Maka ini tidak diwajibkan, ya. Tapi kalau kita mampu untuk pergi, maka pergi. Maka dari itu dari sekarang kita tabung kecil-kecil 5.000 per hari. Enggak apa-apa. Hari ini 5.000, wallahu alam, besok Allah naikkan lagi 10.000. Nah, nanti dinaikkan lagi 15.000 dan selanjutnya. Kita tidak tahu ya rezeki ini bagaimana ke depannya dan ke depannya. Ya, maka kembali lagi berdoa kepada Allah, minta ridhonya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah apa yang akan kita kerjakan itu akan dimudahkan. Amin amin. Allahumma amin. Selanjutnya nomor 3 adalah saling menasihati. Ya, poin pertama, agama ini adalah nasihat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Kata para sahabat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, untuk Allah, untuk Rasulnya, pemimpin Islam, dan masyarakat umum. Maka, maksud dari hadis ini adalah bahwasanya agama itu adalah nasihat. Siapa saja yang menasihati dan kepada siapa dinasihati. Nah, yang dinasihati oleh Allah yang menasihati, Rasul-Rasul yang menasihati, pemimpin menasihati, dan masyarakat umum juga menasihati. Ya. Allah menasihati kita dengan pujian mungkin. Afwan, bukan pujian, maksudnya dengan tambahan rezeki. Nah, apa yang dinasihati di dalam situ? Agar kita mengeluarkan zakat, bersedekah, infak. Rasulnya menasihati kita banyak, ya, bisa dilihat dari hadis-hadis sahih, ya. Seperti kita mengakhiri perkumpulan dengan membaca kafaratul majlis. Nasihat Rasulullah agar kita makan dengan tangan kanan, memakai sendal dengan kaki kanan. Ini adalah nasihat dari Rasulullah, ya. Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Ini adalah suatu nasihat dari Rasulullah, dan macam-macam lainnya yang terkumpul menjadi satu yang kita sebut dengan sunnatul Rasul atau hadis. Kemudian pemimpin Islam, ya, pemimpin kita menasihati kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan selama pandemi ini, jangan berkerumunan. Nah, mereka menasihati kita, menasihati kita bersabar dalam ujian. Selama pandemi ini kita diminta untuk bersabar, jangan ada yang sampai depresi atau apa segala macam, agar selalu menjaga kesehatannya dan dekatkan diri kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin kita, ya, pemimpin-pemimpin Islam terutama para bisa dilihat seperti siapa pemimpin Islam paling dekat kita? Imam mushola, seperti orang yang menyampaikan. Ya. Kalau di dalam keluarga, maka pemimpin Islamnya adalah ayah kalian. Kalau dalam ruang kelas, maka ustadz sebagai pemimpin di kelas. Bagaimana ustadz menasihati agar kita saling menasihati dalam kebenaran dan mencegah, ya, apabila ada yang kemungkaran, maka dinasihati. Afwan, ini salah. Begitu pula antum, ya. Antum juga boleh menasihati ustadz. Afwan ustadz, antum seperti ini. Enggak apa-apa. Nah, justru itulah, ya, nilai tambah, dari penilaian KI 4 kalian. Nah,
Jadi kalau ada murid, ada santri, murid apa segala macam yang menasihati gurunya, dan gurunya ini memang salah ya, bukan mencari-cari kesalahan, beda. Nah, ini dinasihati dengan tutur kata yang baik, maka ini menjadi nilai tambah. Kemungkinan dari akademiknya kurang, tapi dia bisa lulus karena akhlaknya, budi pekertinya, saling menasihatinya ada. Berarti dia mengamalkan apa yang ada di kandungan surat Al-Asr. Selanjutnya, poin yang kedua, dalam mewujudkan iman dan amal soleh dalam keseharian kita, maka dituntut agar kita saling menasihati. Yang keempat, yakni adalah bersabar. Sabar adalah mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan tetap tegar dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan Allah. Nah, ketika waktu sholat sudah tiba, maka kita mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, ketika ada suatu perkataan-perkataan yang tidak enak didengar, tidak baik didengar, aib-aib orang, maka kita menutup pendengaran kita, mengalihkan pendengaran kita kepada pendengaran-pendengaran yang baik. Ini adalah suatu ketaatan yang kita kerjakan, ya. Dan maka kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan tersebut. Ya, ketika Allahu Akbar, sudah azan, tidak ada keluh kesah, tidak ada perkataan-perkataan, aduh, udah sholat, udah waktu sholat lagi. Tidak ada, baik di ucapan, baik di lisan, dan baik di hati. Akan tetapi apa? Alhamdulillah. Bahkan orang yang beriman, ya, 15 menit, bahkan sebelum waktu azan itu berkumandang, dia sudah siap-siap mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke masjid, untuk melaksanakan sholat. Nah, inilah orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Ya. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Orang yang meninggalkan kemaksiatan itu perlu kesabaran yang besar. Ya, apalagi ketika kita sendirian. Ya, karena kalaulah kita meninggalkan kemaksiatan dalam perkumpulan, mungkin ini sudah biasa. Ya, atau ada di dalam diri kita ini penyakit sum'ah atau ingin dipuji. Nauzubillah, ya. Ingat alhamdulillah. Innal hamdalillah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Ketika antum dipuji oleh teman kamu, oleh ayah kamu, ibu kamu, maka ucapkanlah alhamdulillah. Sungguh pujian itu milik Allah. Jadi kita ini tidak perlu akan pujian. Ya. Apa yang mau dibanggakan dari kita? Semua ini datang dari Allah, ya. Bisanya Ustadz berkata seperti ini atas izin Allah. Bisanya kalian belajar seperti ini semua atas izin Allah. Jadi tidak ada perlu pujian yang kita terima, ya. Melainkan apa yang kita harus terima? Apa? Selagi kita di dunia ini, yang perlu kita terima adalah nasihat, ya, nasihat. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, melainkan orang lain yang bisa menilai kita. Nah, maka nasihati teman kamu, maka kamu akan dinasihati. Nah, ya, hidup di dunia itu bagaikan melihat cermin. Bagaimana gerak-gerik kita di cermin, maka seperti itu pula lah. Nah, ketika kita menasihati orang lain, maka kita suatu waktu nanti akan dinasihati ketika kita salah. Apabila kita mendiamkan orang yang sedang bersalah, yang berbuat maksiat atau melakukan kemungkaran, maka suatu saat nanti ketika kamu lengah atas hasutan setan, kamu berbuat kemungkaran, maka tidak ada satupun orang yang akan menasihatimu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Yang ketiga, sabar terhadap musibah dan cobaan. Ya. Tingkatan yang terakhir inilah tingkatan yang paling besar. Ya, ketika kita terkena musibah, ini yang paling kecil, ya. Yang paling besar adalah ketika mengerjakan ketaatan.
tidak ada keluh kesah, ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Dia sudah masrahkan bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya salatku, kehidupanku hanya untuk Allah. Nah, inilah tingkat yang paling tinggi. Sabar yang paling tinggi adalah ketika melaksanakan ketaatan. Yang paling bawah adalah ketika terkena musibah. Contoh, rumah kita kebakaran, hancur, semua tidak ada yang tersisa. Maka nggak mau kita harus bersabar. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Aduh, astagfirullah. Nah, pada titik itu kita mengucapkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Mungkin sewaktu-waktu dahulu ada dosa-dosa yang belum sempat terhapus. Nah, insya Allah tahurun, dibersihkan pada saat kalian terkena musibah atau cobaan. Baiklah. Yang terakhir, perintah Allah kepada hambanya yang beriman agar selalu bersabar. Disebutkan pada Quran surat Al-Balad ayat 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Wallahul muwaffiq ala sabilir rasyad. Astaghfirukum bin jami'il akhta'at. Sekali lagi mohon maaf atas segala perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.